Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk tetap belajar, untuk tetap bisa belajar, dan semoga pada kesempatan yang lain akan lebih baik lagi. Melanjutkan materi kita tentang amil-amil yang memasuki mubtada dan khobar yang sebelumnya kita sudah mempelajari kana dan saudara-saudaranya. Selanjutnya kita akan pelajari inna dan saudara-saudaranya, inna wa akhwatuha. Saudara-saudara inna ialah ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, laita, la'alla, dan la. Arti dan faedah huruf-huruf tersebut, yang pertama adalah inna dan anna. Keduanya menunjukkan arti taukid atau menguatkan hukum yang ada pada kalimat yang biasanya diartikan dengan sesungguhnya. Yang kedua adalah ka'anna, menunjukkan arti tasbih atau menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam suatu sifat yang biasanya diartikan seperti. Yang ketiga adalah laita, menunjukkan arti tamanni, yaitu menginginkan sesuatu yang mustahil terjadi dan biasanya diartikan andai kata atau seandainya. Yang keempat adalah la'alla, menunjukkan arti taraji yang pertama, yaitu menginginkan sesuatu yang mungkin terjadi, dan yang kedua menunjukkan arti tawakuf, yaitu mengkhawatirkan terjadinya sesuatu dan biasanya diartikan seandainya atau semoga. Yang kelima yaitu lakinna, menunjukkan arti istidrak, yaitu meralat atau membetulkan suatu dugaan yang tidak tepat, biasanya diartikan tetapi. Dan yang terakhir adalah la, yaitu menunjukkan arti nafi atau meniadakan dan biasanya diartikan tidak. Pengamalan inna dan saudara-saudaranya. Tangsibul mubtada'a isman laha wa tarfa'ul khabara khabaran laha. Jadi pengamalan inna dan saudara-saudaranya ialah menasabkan mubtada sebagai isimnya dan merafa'kan khabar sebagai khabarnya. Semisal contoh, ada susunan mubtada khabar yaitu Muhammadun qaimun. Muhammadun berkedudukan sebagai mubtada dan lafaz qaimun berkedudukan sebagai khabar. Ketika susunan mubtada dan khabar ini dimasuki oleh inna, maka akan menjadi inna Muhammadan qaimun. Inna berkedudukan sebagai amil nasikh, Muhammadan menjadi isimnya inna, dan qaimun menjadi khabar dari inna. Perbedaannya ialah ketika lafaz Muhammadun qaimun tidak dimasuki oleh inna, Muhammad berkedudukan sebagai mubtada, tapi ketika dimasuki oleh inna, Muhammad tidak lagi menjadi mubtada tapi menjadi isimnya inna yang dibaca nasab. Kemudian qaimun yang asalnya menjadi khabarnya mubtada, ketika kemasukan inna, maka qaimun tidak lagi menjadi khabarnya mubtada tapi menjadi khabar dari inna yang dibaca rafa, yang artinya sesungguhnya Muhammad itu orang yang berdiri. Adapun contoh yang lainnya ialah lafaz Allahu ghafurun. Allahu utawi Allah, ghafurun iku zat kang ngapura. Ketika lafaz Allahu ghafurun itu dimasuki oleh inna, maka akan menjadi innallaha ghafurun. Yang asalnya Allahu menjadi mubtada yang dibaca rafa, ketika masukkan inna maka menjadi isim inna yang dibaca nasab. Begitu juga pada lafaz ghafurun yang asalnya menjadi khabar dari mubtada, ketika kemasukan inna maka menjadi khabar dari inna yang dibaca rafa. Contoh tarkibnya ialah inna adalah amil nasikh, Allah ialah kalimat isim, kedudukan dalam kalimat ialah isimnya inna, isimnya inna i'rabnya adalah nasab,
tanda nasabnya fathah karena dia adalah isim mufrad atau sebabnya isim mufrad. Kemudian lafadz ghafurun. Lafadz ghafurun ialah kalimat isim, kedudukan dalam kalimat menjadi khobar inna yang dibaca rofa, tanda rofanya menggunakan dhammah karena ghafurun ialah isim mufrad atau isim yang menunjukkan arti satu. Sekian penjelasan yang saya berikan. Sekiranya ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaannya. Wa naktafi bihadza. Happy studying and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.